Selamat datang di YouTube channel saya. Perkenalkan, nama saya Darwin. Hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana menggunakan rekursif dalam bahasa pemrograman Java. Sebelumnya, ingat like dan subscribe YouTube channel saya untuk dapatkan notifikasi terkini mengenai teknologi dan informasi-informasi lain yang pasti bermanfaat untuk Anda. Sebelum memulai, kita harus tentukan dulu apa output atau goal yang ingin kita capai. Jadi targetnya saya mau membuat seperti ini. Setengah piramida di segitiga. Kalau menggunakan looping biasa, itu mudah, yaitu cukup 2 kali looping. Kenapa butuh 2 kali looping? Yang pertama adalah, kita lihat, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, ini kan looping. Habis itu di sini, dari kiri ke kanan, ini juga looping. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Makanya tadi saya bilang ada 2 perulangan. Karena ini udah sifatnya jelas, berapa banyak perulangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti ada 11. Kalau dari kiri ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini nilainya fix. Berarti kita pakai perulangan for. Ada kiri dan ada ke bawah dan ada ke kanan. Jadi, butuh 2 variabel. int misalnya x, saya samakan, ini 11. int y sama dengan 11. Sumbu x dan sumbu y maksudnya. Sumbu x ini kiri ke kanan, sumbu y dari atas ke bawah. Saya mulai looping. int i mulai dari 1. Berhentinya kapan? Ketika i lebih kecil sama dengan, maksudnya loopingnya dijalankan terus sampai kapan? Lebih kecil sama dengan x. Tingkat penambahannya itu berapa? Incrementnya 1, jadi i++. Saya rapikan dulu codingnya biar mudah dibaca. Klik kanan, format. Atau bisa menggunakan shortcut alternate shift F. Oke, berikutnya. Looping yang di dalam. Mulai dari J. 1. J. Lebih kecil sama dengan. Ini sampai kapan nih? Kalau kita lihat definisi saya buat dua variabel, pasti kita berpikirannya ya udah ini yang diambil adalah y. Gak apa-apa, kita tulis dulu y, nanti kita lihat logiknya. Setelahnya, saya mulai tampilkan system.out.print bintang. Bintang ini harus petik. Kita jalankan. Hasilnya lurus gini aja kan? Kenapa dia bukan membentuk bintang? Karena tidak ada print line. Oke, print line-nya kapan? Dia kan per baris. Setelah looping dari kiri ke kanan selesai, baru print line, baru enter. Jadi salah satu looping ini selesai, baru enter. Berarti system.out.println. Saya jalankan. Hasilnya bukan jadi segitiga, melainkan persegi panjang. Ini sebenarnya persegi ya, hanya karena tampilan aja. Jadinya kotak ya, saya bilang aja. Kok bisa dia bukan membentuk segitiga? Berarti ada yang salah. Coba kita perhatikan logiknya. Saya mulai dari 1, 2, berhentinya di 11. Oke. Kemudian di J, 1 berhentinya juga di 11. Lalu saya mulai cetak. Awal mulanya kan 1 dulu. Looping I sama dengan 1. Oke, saya mulai looping yang di dalam. 1 sampai 11. 1, berarti di sini 1, 2, 3 sampai 11. Dia enter. Enter ke bawah. Habis enter ke bawah, I-nya menjadi 2. Habis 2, dia ulangi lagi. 1 sampai 11. 1, 2 sampai 11. Makanya tidak terbentuk segitiga. Logikanya, baris pertama kan 1. Baris kedua 2. Baris ketiga 3. Berarti polanya mengikuti ini kan, tingkat incrementnya. Awalnya I1, I2, I3. Maka di sini bukan lagi berhenti di Y, tetapi di I. Coba kita ulangi logiknya. Saya jalankan dulu. I sama dengan 1.
Saya mulai looping. J1 sampai I, berarti 1. 1 sampai 1 loopingnya ya 1 kali. Habis itu, dia keluar dari looping yang di dalam, print line, dia enter. Enter berarti kita mulai di posisi kedua. I sekarang bernilai 2. Dia looping. J dari 1 sampai 2. Berarti cetak dulu 1 kali. Lalu cetak 2 kali. Setelahnya dia print line. Berikutnya I sudah bernilai 3. I ini 3. Berarti 1 sampai 3. 1 sampai 3. Dan seterusnya dan berakhir sampai 11. Jadi ini menggunakan sistem looping biasa. Bagaimana caranya kalau mau menggunakan metode rekursif? Oke, ini saya buat 2 supaya mudah dibandingkan. Sebelumnya kita lihat lagi kembali. Ini variable Y berarti nggak dipakai ya. Karena nggak dipakai, kita buang aja. Oke. Saya pindahkan ke satu metode. Saya namakan public static void looping biasa. Oke. Kalau ini saya jalankan, pasti nggak ada tampilan. Karena metode utama tidak memanggil apa-apa, kecuali saya panggil dia. Panggil looping. Oke, berhasil. Sekarang waktunya bagaimana penggunaan rekursif. Sebenarnya rekursif itu adalah looping. Sama. Hanya saja dia bisa dibuat menjadi lebih sederhana. Kapan harus menggunakan rekursif, kapan harus menggunakan looping, itu tergantung case. Kalau memang sudah terlalu kompleks, kita bisa menggunakan rekursif. Hanya saja hati-hati karena rekursif itu dirinya memanggil diri sendiri. Kita langsung ke contoh. Sebelumnya saya buat satu metode public static void rekursif. Oke. Rekursif itu dia wajib ada parameter. Kalau tidak ada, dia nggak bisa memanggil diri sendiri. Karena di dalam pasti butuh kondisi. Sederhananya adalah kalau saya definisikan, rekursif ini sama dengan looping plus condition. Ini dua sudah pasti wajib. Baik, kita mulai. Di sini kita tinggal boleh coba ya. Saya tulis dulu codingnya. Oke, pemanggilan looping ini saya komentarkan dulu supaya nggak dipanggil. Saya panggil rekursif. Nah, di sini rekursif kan tadi saya bilang wajib ada argumen. Posisi mulanya saya definisikan sebagai 1. 0 jumlah saya buat jadi S. Berarti 11 ya. Ini saya buat salah statik. Kalau nanti boleh aja kita menggunakan variabel atau menggunakan sistem penginputan. Misalnya, si user diminta input dulu mau dicetak sampai angka berapa. Yaitu menggunakan scanner. Rekursif mulai dari posisi 1 sebanyak 11. Dia masuk nih ke 1. Ini 11. Kayaknya lebih mudah saya jalankan dulu. Line is too long. Lihat ini. Dia loading terus. Berarti ada kesalahan. Apa yang salah? Yang pertama dilihat kalau rekursif ada masalah adalah ada tidak if di sini. Tidak ada if. Itu masalah pertama. Masalah kedua adalah coba kita analisa logiknya. Mulai dari angka 1 ke sebanyak 11. 1. INT I1 sampai posisi 1. Berarti 1 ke 1. Cetak. 1 bintang. Habis itu dia panggil lagi diri sendirinya. 1 tambah 1. 2. Oke, masuk ke sini. 2. Sebanyak 11.
Kenapa langsung 11 saya bilang? Karena 11 lanjut kembali, ini kan nggak ada perubahan. Berarti ya tinggal panggil lagi dirinya. 2 sampai 11. Berarti looping 1 sampai 2. Cetak 1 kali, cetak 2 kali. Dia lanjut, 2 tambah 1, 3. Oke, berhentinya kapan? Nggak ada ya, kita buat kondisinya. Berarti kita harus tambahin. Selama if posisi lebih kecil sama dengan jumlah. Lalu dijalankan recursifnya. Kita buktikan, tapi ada yang kurang ya. Enter. System.out.println. Oke, berhasil. Kita pelajari lagi logikanya. Pertama dia panggil rekursif. 1, posisi 1, jumlahnya sebanyak 11. Dia mulai looping. 1 sampai 1. Cetak 1 bintang. 1. Setelahnya dia enter. Berarti kita masuk ke baris berikutnya. Posisi tadi bernilai 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 11? Benar. Berarti 1 plus 1 jadi 2. Jumlahnya kan tetap ya, 11 nggak ada perubahan. Berarti rekursif 2, 11. Masuk ke sini. Posisinya jadi sekarang bernilai 2, ini 11. Looping 1 sampai 2. Cetak. 1, 2. Setelah selesai dia enter, println, masuk ke baris ketiga. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 11? Benar. Berarti 2 tambah 1, jadi ya 3. 3, jumlah berapa? Tadi masih angka 11. Berarti 3 dan 11. Oke, di sini 3. Di sini 11. Looping. 1 sampai 3, dia cetak bintang. 1, 2, 3, pas. Habis itu dia enter. Masuk ke baris berikutnya. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 11? Benar, panggil lagi. Berarti sampai kapan? Ketika posisi udah lebih besar dari jumlah. Ketika angkanya masih sama, 11, ini masih berlanjut. Ketika udah jadi 12, barulah dia berhenti. Nggak panggil lagi. Udah, baru balik kembali. Jadi beginilah cara pemanggilan rekursif. Nah, coba kita bandingkan perbedaan dengan yang biasanya. Kalau dua looping, biasa dua looping. Kalau rekursif, jadi satu looping. Satu loopingnya lagi di mana? Ini saya ulangi ya. Di sini kan ada dua looping. 1 dan 2. Kalau menggunakan rekursif, cukup dikurangi 1. Berarti udah 1 looping. Rekursif, berarti ada 2 looping. Bisa nggak 2 looping jadi, maksudnya kita persingkat lagi tanpa ada looping, itu bisa. Tetapi logiknya itu pasti lebih susah. Kita harus pelan-pelan memodelkannya. Jadi demikian ya, cara menggunakan rekursif, sebenarnya prinsipnya hampir sama dengan rekursif. Maksudnya hampir sama dengan looping. Biar lebih cantik, sekaligus kita rapikan codingnya. Saya mau nih, minta user masukkan berapa panjang dan tinggi dari bintang tersebut, dari piramid tersebut. Kalau gitu, kita sudah harus menggunakan scanner. Scanner, keyboard, sama dengan new scanner, system.in. Kalau pakai IDE ini paling mudah. Ini ada rekomendasi. Apa package yang belum diinput. Oke, setelahnya system.out.print. Kita tanyakan panjang bintang yang diinginkan berapa. Kita tampung ke dalam satu variabel, misalnya jumlah ya, int jumlah. Keyboard.nextIn. Kenapa in? Karena tipe integer. Setelahnya, ini saya kasih jumlah. Kita coba. Panjang bintang, kalau 3. 1, 2, 3, 4. Ini ada yang salah. Salahnya di mana? Berarti kemungkinan di logic. 1, 2, 3. Dia lebih 1 kan? Ya, sederhananya, kita dibuang sama dengannya. Kita buktikan. Panjang bintang 3. Oke, udah pas. 1, 2, 3. Ke kanan juga sama. 1, 2, 3. Kita tes lagi. Jumlah bintang. Panjang bintang. 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke kanan juga 6. Kenapa tadi saya langsung bisa mengetahui ini buang sama dengannya? Kita analisa. Biar lebih pendek, saya tulis saja 3 ya. Awalnya kan dia 4 baris. 3 dia panggil rekursif 1,3. 1, 3. Lakukan perulangan 1 sampai 1. Berarti cetak ini 1. Habis itu dia print line, enter, lompat ke bawah. Apakah 1 lebih kecil 3? Oh, tadi awalnya sama dengan. Lebih kecil sama dengan 3. Benar. Dia panggil rekursif. 1 tambah 1, 2. Berarti 2,3. Looping lah. 1 sampai 2. 1, 2. Habis itu print line. Dia ke bawah. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 3? Benar. Berarti 2 tambah 1, 3. 3 dan 3. Looping 1 sampai 3. 1, 2, 3. Dia cetak enter ke bawah. Dia ngecek 3 lebih kecil sama dengan 3. Benar, makanya dipanggil lagi. Padahal dia sudah seharusnya berhenti di 3. Makanya ini tinggal dibuang sama dengannya. Nah, inilah yang menjadi butuh ketelitian dalam proses rekursif. Memang awalnya nampaknya sudah berhasil, tetapi kita harus uji lagi dengan angka yang kecil baru pelan-pelan besar. Pastikan sampai pas keluaran yang diharapkan. Demikian sharing saya mengenai rekursif. Semoga bermanfaat. Saya Darwin, terima kasih.